Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fitri Handayani dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi Bisnis NPM 212510379 kelas J. Kali ini saya akan membahas tentang pedoman umum ejaan bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Bapak Asnawi. 1. Pemakaian huruf A. Huruf abjad. Abjad yang dipakai dalam ejaan bahasa Indonesia tersedia atas 26 huruf, yaitu A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. B. Huruf vokal. Huruf vokal yang melambangkan vokal dalam bahasa Indonesia terdiri atas 5, yaitu A, E, I, O, dan U. C. Huruf konsonan. Huruf yang melambangkan konsonan dalam bahasa Indonesia terdiri dari 21 huruf, yaitu B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, U, W, X, Y, dan Z. D. Huruf diftong. Di dalam bahasa Indonesia terdapat 4 diftong yang dilambangkan dengan gabungan huruf vokal A, I, A, U, E, I, dan O, I. E. Gabungan huruf konsonan. Gabungan huruf konsonan K, H, N, G, N, Y, dan S, Y masing-masing melambangkan satu bunyi konsonan. F. Huruf kapital. 1. Dipakai sebagai huruf pertama awal kalimat. 2. Dipakai sebagai huruf pertama nama orang. 3. Dipakai pada awal kalimat dalam petikan langsung. 4. Dipakai sebagai huruf pertama setiap nama agama. 5. Dipakai sebagai huruf pertama nama bangsa dan bahasa. 6. Dipakai sebagai huruf pertama unsur nama jabatan dan pangkat. G. Huruf miring. 1. Dipakai untuk menuliskan judul buku, nama majalah, atau nama surat kabar. 2. Dipakai untuk menegaskan huruf dalam kalimat. 3. Dipakai untuk menuliskan kata atau ungkapan dalam bahasa daerah atau bahasa asing. H. Huruf tebal. 1. Huruf tebal dipakai untuk menegaskan bagian tulisan yang sudah ditulis miring. 2. Huruf tebal dapat dipakai untuk menegaskan bagian-bagian karangan seperti judul buku, bab, atau subbab. 2. Penulisan kata. A. Kata dasar. Kata dasar ditulis sebagai satu kesatuan. B. Kata imbuhan. 1. Imbuhan atau awalan, sisipan, akhiran, serta gabungan awalan dan akhiran ditulis dengan bentuk dasarnya. 2. Bentuk terikat, ditulis serangkaian dengan kata yang mengikutinya. C. Bentuk ulang. Bentuk ulang ditulis dengan menggunakan tanda hubung di antara unsur-unsurnya. D. Gabungan kata. 1. Unsur gabungan kata yang lazim disebut kata majemuk, termasuk istilah khusus ditulis terpisah. 2. Gabungan kata yang dapat menimbulkan salah pengertian ditulis dengan membubuhkan tanda hubung di antara unsur-unsurnya. 3. Gabungan kata yang penulisannya terpisah tetap ditulis terpisah jika mendapatkan awalan atau akhiran. 4. Gabungan kata yang mendapatkan awalan dan akhiran sekaligus ditulis serangkai. 5. Gabungan kata yang sudah padu ditulis serangkai. E. Pemenggalan kata. 1. Pemenggalan kata pada kata dasar. 2. Pemenggalan kata turunan sedapat-dapatnya dilakukan di antara bentuk dasar dan unsur pembentukannya. 3. Jika sebuah kata terdiri atas 2 atau lebih dan salah satu unsurnya itu dapat tergabung dengan unsur lain, pemenggalannya dilakukan di antara unsur-unsur itu. Tiap unsur gabungan dipenggal seperti pada kata dasar. 4.
nama orang yang terdiri dari dua unsur atau lebih pada akhir baris dipenggal di antara unsur-unsurnya. 5. Singkatan nama, diri, dan gelar yang terdiri atas dua huruf atau lebih dan tidak dipenggal. F. Kata depan. Kata depan seperti di, ke, dan dari ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. G. Partikel. 1. Partikel lah, kah, dan tah ditulis serangkai dengan kata yang mendahuluinya. 2. Partikel pun ditulis terpisah dari kata yang mendahulukannya. 3. Partikel per yang berarti demi, tiap, atau mulai ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. H. Singkatan atau akronim. 1. Singkatan nama orang, sapaan, jabatan atau pangkat diikuti dengan tanda titik pada setiap unsur singkatan itu. 2. Akronim. Nama diri yang terdiri atas huruf awal setiap kata ditulis dengan huruf kapital tanpa tanda titik. I. Angka dan bilangan. 1. Bilangan dalam kata teks yang dapat dinyatakan dengan satu atau dua kata ditulis dengan huruf, kecuali jika dipakai secara berurutan seperti dalam perincian. 2. Angka dipakai untuk menyatakan ukuran panjang, berat, luas, isi, dan waktu, serta nilai uang. J. Kata ganti ku, kau, ku, mu, dan nya. Kata ganti ku dan kau ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya, sedangkan ku, mu, dan nya ditulis serangkai dengan kata yang mendahuluinya. K. Kata sandang, si, dan sang. Kata si dan sang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. 3. Pemakaian tanda baca. A. Tanda titik dipakai pada akhir kalimat, bukan pernyataan atau seruan. B. Tanda koma. Tanda koma dipakai di antara unsur-unsur dalam suatu pemerincian atau pembilangan. C. Tanda titik koma dipakai untuk memisahkan bagian-bagian kalimat sejenis atau setara. D. Tanda titik dua. Tanda titik dua dipakai pada akhir pernyataan, lengkap diikuti dengan penjelasan. E. Tanda hubung. Tanda hubung dipakai untuk menyambungkan suku kata yang terpisah oleh penggantian baris. F. Tanda pisah. Tanda pisah dipakai untuk membatasi penyisipan kata atau kalimat yang memberi penjelasan di luar bangun kalimat. G. Tanda tanya. Tanda tanya dipakai pada akhir kalimat tanya. H. Tanda seru. Tanda seru dipakai untuk mengakhiri ungkapan atau pernyataan yang berupa seruan atau perintah yang menggambarkan kesungguhan, ketidakpercayaan, atau emosi yang kuat. I. Tanda elipsis dipakai untuk menunjukkan bahwa dalam suatu kalimat atau kutipan ada bagian yang dihilangkan. J. Tanda petik. Tanda petik dipakai untuk mengapit petikan langsung yang berasal dari pembicaraan, naskah, atau bahan tertulis lainnya. K. Tanda petik tunggal. Tanda petik tunggal dipakai untuk mengapit petikan yang terdapat dalam petikan lain. L. Tanda kurung. Tanda kurung dipakai untuk mengapit tambahan keterangan atau penjelasan. M. Tanda kurung siku. Tanda kurung siku dipakai untuk mengapit huruf, kata, atau kelompok kata sebagai koreksi atau tambahan atas kesalahan atau kekurangan di dalam naskah asli yang ditulis orang lain. N. Tanda garis miring. Tanda garis miring dipakai dalam nomor surat, nomor pada alamat, dan penandaan masa 1 tahun yang terbagi dalam 2 tahun takwim. O. Tanda penyingkat atau apostrof. Tanda penyingkat dipakai untuk menunjukkan penghilangan bagian kata atau bagian angka tahun dalam konteks tertentu. 4. Penulisan unsur serapan.
Dalam perkembangan bahasa Indonesia menyerap unsur dari berbagai bahasa, baik dari bahasa daerah seperti bahasa Jawa, Sunda, dan Bali, maupun dari bahasa asing seperti bahasa Sanskerta, Arab, Portugis, Belanda, Cina, dan Inggris. Berdasarkan taraf interaksinya, unsur serapan dalam bahasa Indonesia dibagi menjadi dua kelompok besar. Pertama, unsur asing yang belum sepenuhnya terserap ke dalam Indonesia. Unsur-unsur itu dipakai dalam konteks bahasa Indonesia, tetapi cara pengucapan dan penulisannya masih mengikuti cara asing. Kedua, unsur asing yang penulisan dan pengucapannya disesuaikan dengan kaidah bahasa Indonesia. Dalam hal ini, penyerapan diusahakan agar ejaan diubah seperlunya, sehingga bentuk Indonesianya masih dapat dibandingkan dengan bentuk asalnya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.